Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dosen Traveler. Hari ini kita akan belajar terkait dengan teori permintaan pada dasar-dasar ilmu ekonomi. Kembali ke masalah pokok ekonomi, yaitu apa yang dihasilkan, kemudian bagaimana cara produksinya dan siapa yang mendapatkannya. Maka apa yang dihasilkan bisa terlihat dari adanya permintaan pada pasar, ya, permintaan konsumen yang terjadi pada pasar. Keputusan konsumen atau rumah tangga tentang berapa sih jumlah output atau produk tertentu yang akan diminta sangat bergantung pada sejumlah faktor-faktor. Yang pertama adalah harga produk yang dimaksud. Permintaan terhadap produk tergantung dari harga yang ditawarkan, ya, oleh produsen. Kemudian adalah faktor yang lain, pendapatan masyarakat atau pendapatan rumah tangga, ya. Di sini bahwa pendapatan rumah tangga, ketika semakin besar pendapatan konsumen, maka permintaan terhadap suatu barang atau jasa akan mengalami perubahan. Nah, demikian juga dengan jumlah akumulasi kekayaan rumah tangga menjadi faktor keputusan rumah tangga tentang berapa jumlah atau produk yang akan diminta, ya. Jadi ketika seseorang memiliki tabungan banyak, asetnya bertambah, maka permintaan terhadap barang akan ikut bertambah. Permintaan terhadap suatu produk juga sangat tergantung dari produk lain, ya, yang mungkin dia produk tersebut bersifat komplement terhadap produk tersebut. Kemudian juga selera mempengaruhi rumah tangga terhadap jumlah output yang diminta, ya. Selera seseorang akan berbeda-beda dan ini akan mempengaruhi. Faktor lainnya adalah harapan atau prediksi dari konsumen terkait dengan masa depannya. Disinilah keputusan rumah tangga akan berpijak terhadap demand quantities atau terhadap barang yang diminta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan demand quantities atau kuantitas yang diminta? Kuantitas yang diminta atau KID adalah jumlah atau unit produk yang akan dibeli rumah tangga atau konsumen individu dalam periode tertentu jika dapat membeli semuanya yang diinginkannya pada harga pasar saat itu. Jadi di sini ada hubungan terpenting dalam pasar, yaitu adalah hubungan antara harga pasar dan kuantitas yang diminta. Ketika harga berubah atau terjadi perubahan harga suatu produk, maka dia akan mempengaruhi kuantitas yang diminta pada periode tersebut. Bagaimana dengan faktor-faktor lain? Nah, faktor lain juga mempengaruhi, seperti tadi yang saya sebutkan, pendapatan, ya. Ini akan mempengaruhi permintaan. Peningkatan pendapatan kemungkinan besar akan menyebabkan peningkatan permintaan untuk sebagian besar barang. Sehingga dari sini kita bisa membentuk tabel permintaan, ya. Tabel permintaan itu adalah yang menunjukkan berapa banyak produk tertentu yang ingin dibeli rumah tangga atau konsumen dengan harga yang berbeda-beda. Nah, ini kemudian dari tabel ini terlihat adanya hukum permintaan, ya. Hukum permintaan ini adalah hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta, yaitu saat harga naik kuantitas yang diminta menurun, ya. Ini berarti kan memiliki hubungan negatif. Kemudian saat harganya turun kuantitas yang diminta meningkat. Jadi hukum permintaan adalah hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta. Saat harga naik kuantitas yang diminta menurun, saat harga turun kuantitas yang diminta menaik. Kalau kita lihat gambarnya pada kurva permintaan miring ke bawah. Ya, ini masuk akal karena apa? Kuantitas yang diminta KID menurun saat harga menaik.
dalam ceteris paribus, atau faktor-faktor lain dianggap tetap, dan kuantitas yang diminta HIDE menaik saat harganya turun, ceteris paribus, sehingga kurva permintaan memiliki kemiringan yang negatif. Nah, kita akan melihat bagaimana apa sih perbedaan antara pergeseran kurva permintaan dengan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan itu perubahan yang terjadi di dalam kurva permintaan sesuai dengan hubungan baru, ya, dimana hubungan baru itu bisa karena hubungan ini terjadi karena adanya peningkatan pendapatan yang tadi saya sebutkan, ya. Kemudian pergerakan sepanjang kurva itu adalah perubahan kuantitas yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga. Berikut ini adalah pergerakan kurva permintaan. Ketika permintaan D0, kuantitas yang diminta adalah 0 ketika harganya masih tinggi, yaitu di harga 20 ataupun di harga 15. Kemudian produsen menurunkan harga menjadi 10. Maka di sini mulai ada permintaan terhadap barang, yaitu 1. Kemudian produsen menurunkan harga lagi menjadi 3,5. Permintaannya menjadi 7. Ya. Nah, ini yang disebut adalah kurva permintaan mengalami pergerakan. Ya, bagaimana dengan kurva permintaan mengalami pergeseran? Ini adalah kurva permintaan mengalami pergeseran. Kita lihat dan bagaimana cara membuatnya di Excel. Baik, terima kasih. Inilah penjelasan teori permintaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Berbagi ilmu, ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.